Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B0200074 dari manajemen R003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester manajemen strategik dengan dosen pengampu Dr. Andes Anang Fajri STMMM. Baiklah, pertanyaan pertama, apa itu manajemen strategi menurut para ahli? Menurut Witcher, manajemen strategi adalah manajemen organisasi untuk tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Sedangkan menurut Thomas Llewellyn, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang ketiga, menurut Mulyadi, ialah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Pertanyaan kedua yaitu manfaat manajemen strategi bagi perusahaan. Ada beberapa. Yang pertama, menetapkan arah strategi perusahaan. Proses manajemen strategi dapat menggambarkan tingkat kinerja yang diinginkan dan menetapkan arah sehingga semua karyawan di perusahaan mengetahui tujuan dan target mereka. Yang kedua, fokus pada prioritas perusahaan. Ketika hal-hal yang kritis tersebut dapat identifikasi, maka perusahaan dapat menganalisa dan mengambil tindakan yang relevan atas hal tersebut. Yang ketiga, memahami lingkungan yang berubah. Manajemen strategi dapat membuat prediksi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Itu dapat membantu perusahaan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola perubahan dengan perencanaan yang matang. Yang keempat, mendapatkan keunggulan sehingga dapat bersaing. Manajemen strategi akan mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dihasilkan melalui kelebihan perusahaan sehingga dibutuhkan langkah yang tepat untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. Manajemen strategi yang sukses harus dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan. Yang keenam, memastikan perusahaan dapat berjalan dalam jangka panjang. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi setiap peluang serta ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang terakhir, menyederhanakan strategi bisnis dan mengembangkannya. Dengan bantuan manajemen strategi dapat mempermudah perusahaan dalam memprediksi perubahan yang terjadi di masa depan. Manajemen strategi dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan setiap peluang yang muncul serta meminimalkan segala ancaman yang ada. Yang pertanyaan ketiga, ada proses yang dilalui dalam menerapkan manajemen strategi. Ada 5 proses. Yang pertama, pengembangan visi dan misi organisasi. Maksudnya, pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyusunan dan pemeliharaan alternatif strategi. Ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan ini yang seringkali menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa perubahan mendasar dalam strategi organisasi hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang terakhir ada evaluasi kinerja, review situasi dan tindakan koreksi. Tindakan evaluasi masih diperlakukan untuk menilai kinerja yang dicapai, namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini akan mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Yang keempat, ada apa hubungan antara manajemen strategi dan keunggulan bersaing.
yaitu tujuan akhir dari proses manajemen strategi adalah untuk memungkinkan perusahaan memilih dan menerapkan strategi yang menghasilkan kompetitif atau disebut juga keunggulan bersaing. Secara umum, sebuah perusahaan dikatakan memiliki competitive advantage ketika dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Pertanyaan kelima, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing secara terus-menerus karena yang pertama, strategi pemimpinan biaya. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik. Yang ketiga, ada strategi inovasi, yaitu menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Yang keempat, ada strategi pertumbuhan. Secara signifikan, memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasi ke dalam produk dan jasa terkait. Yang terakhir ada strategi aliansi, membentuk hubungan bisnis dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan. Pertanyaan terakhir ada 6, yaitu strategi bersaing dasar yang dikemukakan oleh Michael Porter. Untuk mencapai keunggulan bersaing, ada 3 strategi tersebut adalah kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Yang pertama ada kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya merupakan bagian yang paling jelas dari 3 strategi generik di dalamnya. Sebuah perusahaan menetapkan untuk menjadi produsen berbiaya rendah di industrinya. Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan melayani banyak segmen industri dan bahkan dapat beroperasi di industri terkait. Yang kedua, diferensiasi. Strategi generik kedua ini, dalam strateginya perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industri bersaing. Beberapa dimensi yang luas dihargai oleh pembeli. Yang terakhir ada fokus. Strategi ini berbeda dari yang lain karena terletak pada pilihan lingkup kompetitif sempit dalam suatu industri. Fokuser memiliki segmen atau kelompok segmen dalam industri dan penjahit strategi untuk melayani mereka dengan mengesampingkan orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.